3 semester 2 akan menjelaskan tentang manajemen kontrak dan perbaikan sarana prasarana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hasanah Triasiska Ningrum. Saya Muhammad Arif Solihan. Nama saya Rahmayuni Tarahayu. Nama saya Nilam Azhaka. Manajemen kontrak kerja perbaikan sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan kontrak yang dilakukan antara pihak yang membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana dengan pihak yang lain yang akan melaksanakan perbaikan tersebut. Manajemen kontrak kerja perbaikan sarana dan prasarana melibatkan beberapa tahapan, antara lain: 1. Kebutuhan perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan. 2. Pengajuan permintaan perbaikan sarana dan prasarana kepada pihak yang akan melaksanakan. 3. Pembuatan kontrak kerja yang mencakup kesepakatan mengenai biaya, waktu pelaksanaan, dan kualitas perbaikan. 4. Pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja. 5. Pengawasan pelaksanaan perbaikan sarana dan prasarana untuk memastikan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja. 6. Evaluasi hasil perbaikan sarana dan prasarana setelah selesai dilaksanakan. Manajemen kontrak kerja perbaikan sarana dan prasarana perlu dilakukan dengan baik untuk memastikan perbaikan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Proses manajemen kontrak yang baik juga dapat membantu meminimalkan resiko konflik dan ketidaksepahaman antara pihak yang terlibat dalam kontrak. Oleh karena itu, penting untuk memiliki dokumen kontrak yang jelas dan terperinci, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan baik. Beberapa langkah penting yang harus diperhatikan dalam manajemen kontrak kerja perbaikan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Pertama-tama, identifikasi kebutuhan yang harus diperbaiki pada sarana dan prasarana. Hal ini dapat dilakukan melalui survei lapangan dan diskusi dengan para ahli. Yang kedua, penyusunan kontrak. Setelah kebutuhan telah diidentifikasi, susun kontrak kerja yang mencakup lingkup pekerjaan, jadwal, biaya, dan semua detail lainnya yang perlu dipertimbangkan. Terus yang ketiga, seleksi vendor. Tentukan vendor yang tepat untuk proyek tersebut berdasarkan pada kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan proyek. Yang keempat, penawaran. Setelah vendor dipilih, vendor harus memberikan penawaran harga yang jelas dan terperinci sesuai dengan kontrak kerja. Yang kelima, penandatanganan kontrak. Jika penawaran disetujui, tanda tangani kontrak resmi antara pihak yang meminta jasa dengan vendor. Yang keenam, pelaksanaan kontrak. Selama pelaksanaan kontrak, periksa terus perkembangan proyek untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan jadwal dan spesifikasi. Yang ketujuh, pengawasan dan evaluasi. Setelah proyek selesai, lakukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan sesuai dengan spesifikasi dan kontrak kerja dan untuk menilai kepuasan klien. Yang ke-8, pembayaran. Terakhir, lakukan pembayaran kepada vendor sesuai dengan kontrak kerja yang ditandatangani. Nah, dari materi yang sudah disampaikan tadi, penting untuk diingat bahwa manajemen kontrak kerja perbaikan sarana dan prasarana memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik agar proyek dapat berjalan dengan sukses. Kemudian, evaluasi penggunaan sarana dan prasarana. Evaluasi penggunaan sarana dan prasarana adalah proses penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam penggunaan sarana dan prasarana, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah: yang pertama, evaluasi penggunaan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dapat berupa peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan produktivitas, atau peningkatan efisiensi. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat digunakan dengan baik. Sarana dan prasarana yang kurang memadai atau rusak dapat menghambat proses pelayanan dan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. 3. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan memadai untuk mengoperasikan sarana dan prasarana dengan baik. Sumber daya manusia yang kurang terampil dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana. Yang keempat, kepuasan pelanggan terhadap penggunaan sarana dan prasarana. Kepuasan pelanggan dapat diukur melalui survei kepuasan pelanggan atau pengumpulan umpan balik dari pelanggan.
Evaluasi penggunaan sarana dan prasarana sangat penting untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan dapat memberi kontribusi yang maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, perbaikan dan perubahan yang diperlukan dapat dilakukan secepat mungkin untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana. Inovasi sarana dan prasarana adalah proses pengembangan ide dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam menyediakan pelayanan yang baik dan lebih cepat. Inovasi sarana dan prasarana dapat menjadikan kunci untuk meningkatkan kualitas pelayanan karena teknologi terbaru dapat membantu meningkatkan kinerja sarana dan prasarana, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa inovasi sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kualitas antara lain: yang pertama, pemanfaatan teknologi digital dan pelayanan. Pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi, mobil, chatbot, dan website dapat membantu mempercepat dan mempermudah proses pelayanan, serta memungkinkan pelayanan untuk memperoleh informasi dan mudah dan cepat. 2. Peningkatan internet dalam sarana dan prasarana. Teknologi itu dapat diterapkan pada berbagai sarana dan prasarana seperti alat pembantu suhu, kelembapan, dan sistem parkir pintar dan lampu jalan pintar. Teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan sarana dan prasarana sehingga memberikan pelayanan yang baik. Yang ketiga, penggunaan energi terbaru. Pemanfaatan energi terbaru seperti energi surya dan energi angin dapat membantu mengurangi biaya operasional dan mengurangi dampak lingkungan sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan. Yang keempat yaitu peranan sistem manajemen kualitas. Sistem manajemen kualitas seperti ISO 9001 dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisien menggunakan sarana dan prasarana serta memastikan bahwa pelayanan dan kesediaan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Inovasi sarana dan prasarana dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara meningkatkan efektivitas, efisien, dan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, inovasi sarana dan prasarana terbaru harus menjadi prioritas dalam pengembangan strategi pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.